Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Latahzan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan beserta rezeki yang cukup. Amin ya Robbal Alamin. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini bernama Juraij. Dia adalah seorang pemuda yang sangat soleh, akan tetapi durhaka pada ibunya sehingga ia dituduh menghamili seorang wanita pezina. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Silahkan tonton video ini hingga selesai, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon dukung channel ini dengan klik tombol like, komen dan subscribe agar terus bersemangat dalam membuat konten-konten Islami yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat semua. Amin ya Robbal Alamin. Ada beberapa riwayat tentang kisah Juraij. Hanya saja, semua meriwayatkan bahwa di kalangan Bani Israel, dia dikenal sebagai pemuda yang soleh dan ahli ibadah. Pada awalnya, Juraij adalah pedagang. Semua bisnisnya itu ia tinggalkan. Ia memilih menempuh jalan sufi. Juraij membangun kuil untuk beribadah kepada Allah. Dia beruzlah dari manusia. Di kuil yang dibangun di sebuah bukit, jauh dari perkampungan, ia menyepi dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia. Kegiatannya sehari-hari hanya beribadah. Juraij mempunyai seorang ibu yang solehah. Pada suatu ketika, sang ibu datang ke kuil untuk mengunjungi anaknya. Ia rindu pada buah hatinya. Sang ibu ingin sekadar berbincang dengan Juraij. Namun, pada saat sang bunda datang, Juraij sedang sholat. Sang ibu menatap kuil yang ada di ketinggian. Dari atas bukit sinar matahari menghalangi pandangannya. Ia meletakkan telapak tangannya di atas alis matanya lalu mendongakkan kepalanya untuk melihat kondisi sekitar kuil. Dia berharap bisa melihat anaknya. Dengan suara keras sang ibu memanggil Juraij. "Wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbicaralah denganku." Sayup-sayup Juraij mendengar suara ibunya. Ia menghadapi dilema. Memilih tetap sholat yang berarti membiarkan sang ibu, atau membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan bunda. "Ya Allah, ibuku ataukah sholatku?" pikirnya. Dan ia memilih meneruskan sholatnya. Semestinya, Juraij meninggalkan sholatnya dan menjawab panggilan ibunya, karena menjawab ibu lebih baik daripada sholat sunnah. Dia bisa meringankan sholatnya dan bersegera menemui ibunya. Akan tetapi, Juraij lebih mementingkan sholat daripada ibunya. Sang bunda pun pulang dengan hati masyghul. Esok harinya, ibunya mengulangi panggilannya, namun hal yang sama terjadi. Begitu pula di hari ketiga. Nasibnya tidaklah lebih baik daripada nasibnya di kali pertama. "Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku," teriaknya dari bawah bukit. Sang ibu dengan setengah putus asa berdoa, "Ya Allah, ini adalah Juraij," rintihnya. "Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolak," lanjutnya. "Ya Allah," sang bunda kembali memohon. "Jangan engkau matikan dia, sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina," tutup sang ibu seperti melaknatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, niscaya dia akan terfitnah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia terjadi dan memudahkan sebab-sebabnya. Pada suatu ketika, seorang pelacur datang ke kuil Juraij. Pelacur ini amatlah menawan.
Di kalangan Bani Israel, pelacur ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Kali ini ia bertugas menggoda sang ahli ibadah. Perempuan ini pun merasa tertantang untuk menaklukkan Juraij. Ia meremehkan kesalehan dan ketakwaan lelaki Bani Israel ini. Maklum saja, selama ini tak ada lelaki yang bisa tahan menghadapi godaannya. Perempuan ini begitu percaya diri dengan kecantikan yang ia miliki. Ia pun berpikir, Juraij pasti akan bertekuk lutut kepadanya, sebagaimana laki-laki pada umumnya yang tergila-gila padanya. Orang-orang yang terjerumus ke dalam lumpur kenistaan mengira bahwa semua manusia adalah seperti yang mereka kenal. Mereka tidak menyangka bahwa di antara manusia, terdapat hamba Allah yang menjauhi kenikmatan dunia. Padahal, orang seperti itu ada di dunia ini. Di antara mereka adalah Nabiullah Yusuf yang menjadi teladan di bidang ini, dan Al-Quran telah menyampaikan kisahnya. Lalu, datanglah Juraij. Perempuan pelacur ini gigih menggodanya, namun ia tidak tergoda, dan terus khusyuk dalam ibadah dan sholatnya. Seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikan perempuan rupawan itu. Perempuan penggoda ini amat kecewa. Ia marah, kesal, campur aduk. Ia merasa kalah perang. Padahal, ia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraij, bahwa dirinya bisa menjerumuskan Juraij dalam pelukannya. Sekarang, dia pulang tanpa hasil. Keinginannya gagal dan impiannya kandas. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Oleh karena itu, perempuan ini membuat rencana besar terhadap Juraij. Di kuil tempat Juraij beribadah, juga menginap seorang penggembala. Di kuil itu, si pelacur merayu penggembala tersebut. Mereka pun berbuat mesum. Singkat cerita, perempuan itu hamil. Ketika bayi yang dikandungnya lahir, dia mengatakan kepada semua orang bahwa bayi itu sebagai hasil perbuatan Juraij, si ahli ibadah. Orang-orang kaget bukan kepalang. Mereka langsung memvonis bahwa selama ini Juraij orang yang munafik. Ia beribadah secara dusta, kebaikannya hanyalah sekadar pemanis yang palsu. Mereka menganggap Juraij hanyalah serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam untuk menipu orang-orang bodoh. Maka, mereka pun berbalik melawan ketika kesempatan tersebut tersedia. Penduduk desa mendatangi Juraij dengan kemarahan yang memuncak di hati dan pembuluh darah mereka. Mereka meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakkannya. Tetapi, Juraij tidak menghiraukan panggilan mereka karena dia terus larut dalam ibadah dan sholatnya. Pada saat itu, kapak-kapak dan sekop-sekop mereka bekerja menghancurkan kuil Juraij. Melihat itu, Juraij pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya, mereka meneriaki dan memukulinya. Ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya, mereka mengatakan perbuatan Juraij. Mereka meminta agar Juraij bertanya kepada perempuan yang membawa bayi masih merah itu. Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur dalam istiqomahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti tuduhan mereka. Tuduhan wanita hina itu hanyalah dusta yang terbuka. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar memberinya waktu untuk berwudu dan sholat. Selesai sholat, dia mendatangi bocah yang baru dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari. Juraij menusuk perutnya sambil bertanya, sementara orang-orang terdiam, "Siapa bapakmu?" Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepadanya dan kepada besarnya kodratnya, bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan dipahami. Bayi itu menjawab, "Bapakku adalah Fulan penggembala kambing." Orang-orang menyadari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba soleh. Mereka mengetahui bahwa Juraij tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Juraij bukan penjilat dan bukan penipu, dia benar dalam ibadah dan kesolehannya, dan bahwa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraij.
Mereka menyadari bahwa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana mereka telah gegabah memukuli Juraij dan merobohkan kuilnya. Orang-orang yang bertindak terburu-buru itu mencoba menebus kesalahan mereka pada Juraij. Mereka menawarkan kepadanya untuk membangun tempat ibadahnya dari emas atau perak, tetapi Juraij menolaknya. Dia hanya ingin supaya tempat ibadahnya dikembalikan seperti sedia kala. Mereka pun melakukannya. Begitu selesai, Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhannya. Allah telah menjawab doa ibu Juraij pada Juraij. Dia mewujudkan keinginannya, akan tetapi dia menyelamatkannya dengan kesolehan dan ketakwaannya. Terdapat dua pelajaran yang berharga pada dikabulkannya doa ibu Juraij dan selamatnya Juraij. Syekh Umar Sulaiman Al-Asir dalam kisah-kisah syahih dalam Al-Quran dan Sunnah menyebut pelajaran dan faedah dari hadis ini. 1. Keterangan tentang akibat durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada keduanya, dan memenuhi perintah keduanya. Hal itu bisa menjadi sebab musibah yang menimpa seseorang sebagaimana terjadi pada Juraij ahli ibadah. 2. Allah menyelamatkan hamba karena kesolehan dan ketakwaannya, sebagaimana dia menyelamatkan Juraij, dan membebaskannya dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Demikianlah kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.